Hadirin, ini tidak adil ini. Habib Syekhan terlalu cepat. Saya ini kebelet pipis, Bu. Cuma saya mikir kalau kayak mau kamar mandi, buka gamis meneh. Coba buka lagi. Durung wudunya lama, wis tak tahan aja ini. Lagi Habib Syekhan ini cepat-cepat iki korupsi waktu ini. Panitia bayarnya ojo full, setengah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki ibu-ibu sing buri durung jawab salam, sing banter, Bu. Kalau tak jawab salam kula, tak doakno bojomu kawin meneh. Mau ora? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibi Rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang mulia, yang saya cintai wabil khusus aparat pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepala desa yang luar biasa. Sokaweng. Tapi lihat masih muda. Berapa istri? Ya kalau dua enggak bakal jadi kepala desa, Pak. Jadi tukang ojek dia kalau jadi istri dua. Kita doakan kepala desa panjang umur, sehat afiat. Saya doakan kalau Bapak amanah jaga jabatannya sebagai kepala desa, saya doakan naik jabatannya jadi orang yang paling besar lagi. Allah berkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Yang mulia yang saya cintai aparat pemerintah yang hadir, ada Bapak Kapolsek yang tadi didoakan oleh Habib Syekhan. Pak, saya doakan jadi Kapolres. Saya minta sama Allah malam hari ini, ya Allah jadikan ini Kapolsek Kapolres. Kalau bisa Kapolres di Ternate, amin. Ya Rabbal, yang mulia yang saya cintai, wabil khusus para asatid, para habaib yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya agungkan dalam hati saya, wabil khusus akhina ad-da'i ilallah Sayyidil Habib Syekhan Ibn Ahmad Al-Bar. Beliau adalah sahabat saya yang mana beliau ini kita doakan mudah-mudahan langkah kakinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dibimbing oleh Allah dan kita dibimbing oleh beliau sehingga kenal kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan beliau cepat nikah. Ibu-ibu kalau anak wedok punya anak wedok nikah daftar sama pulau. Insyaallah Habib Syekhan siap. Kita doakan mudah-mudahan beliau dapat jodoh yang saleh. Yang mulia yang saya cintai pimpinan majlis dan pimpinan pondok pesantren As-Sunniyah. Pondok pesantren Al-Khairat, dua syabab, dua pemuda pemangku ajaran dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah khususnya Al-Mahera Tengah dan Al-Mahera Selatan. Ini mudah-mudahan poin dari pongkol kedua kedudukan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk mereka berdua. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tak lupa yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, masya Allah cantik-cantik, bapak-bapaknya. Saya melihat, saya tanya sama Ustadz, ini yang hadir wong Jawa kabeh apa enggak? Campur. Ya wes, nanti Anda bikin bahasa campuran. Ibu-ibu yang cantik yang dimulakan oleh Allah, semua yang hadir malam hari ini atas karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang hadir malam hari ini tidak terbesit dalam hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah seseorang yang Allah giring dirinya, langkah kakinya sehingga mau duduk bersama-sama mendengarkan, membaca syair, salawat dan mendengarkan nasihat tentang bagaimana kesempurnaan dari kebaikan baginda Rasulullah SAW sehingga bertambahnya cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya jenengan iku lek mboten maos sirah baginda Rasulullah SAW, kita kalau mau baca tentang sirah biografi Nabi Muhammad
Nggak bakal orang yang baca cerita Nabi, kisah Nabi, kecuali tumbuh rasa cintanya pada Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan cinta ini nggak tumbuh kepada Rasulullah? Tiap hari kita mendengar nama Muhammad, dari lahir hingga malam hari ini, namun kita tidak tahu sosok Muhammad itu seperti apa, sehingga pantas kita mampu meninggalkan setiap detiknya, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta dari ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita nggak kenal baginda Rasulullah. Ibu-ibu, bu, kita harus kenal Nabi. Lah jenengan kalau nggak cinta sama, ini saya mau tanya, ibu-ibu, waktu mau nikah sama bojomu itu, kenal dulu apa langsung cinta? Wah, mustahil langsung cinta. Oh, kalau langsung cinta ini, wah pakai doti ini. Santet ini biasa nih kalau. Kan pasti kenal dulu. Orang udah kenal baru tumbuh cinta. Wakillah kata saya. Tak kenal maka tak sayang. Kita ini, orang yang hadir malam hari ini, nyanda cinta tumbuh kepada diri kita, kepada Nabi Muhammad, karena kita nggak kenal Rasulullah SAW. Maka ambillah kesempatan malam hari ini dalam memperingati Maulid Nabi SAW tentang sosok baginda Rasul. Bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana budi pekerti yang luhur baginda Rasulullah SAW? Kita pelajari tentang Nabi Muhammad dengan apa yang disampaikan Habib Syekhan tadi, yang sangat luar biasa. Seekor unta, para sahabat Nabi. Mungkin kita jauh dengan cara tersebut. Setidaknya kita mengenal Nabi, Bu. Dan ketika kita mengenal, kita praktekin bagaimana Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini awaknya, bodinya, wajahnya ganteng, bersih, perfect Nabi Muhammad. Kalau ada orang ganteng, Bu, yang saat ini ada orang putih ganteng, pasti ada aibnya. Entah giginya kuning atau matanya merah, kan begitu, Ibu. Itu Nabi ini enggak sempurna, perfect. Atau ada perempuan cantik, pasti ada aja tompelnya. Ibu, atau saking cantiknya dia ada aja rambutnya ada kutu. Oh, kalau ini enggak perfect Nabi Muhammad, sempurna, ahsan, paling bagus, paling istimewa. Bahkan lejenengan iki mau sirah Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam kitab tersebut, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para santri yang hadir malam hari ini, kalian kalau baca kitab tersebut akan menjumpai setiap rupa dari tubuh baginda Nabi mempunyai fasal bab tersendiri. Bab yang menjelaskan tentang mata Nabi, bab yang menjelaskan tentang rambut Nabi, bab yang menjelaskan tentang hidung Nabi. Nabi, Bu, mancungnya nggak bikin jelek. Ada orang mancung hidungnya jelek, Bu. Kadang-kadang mancung aja tuh, mancung itu kadang-kadang udah jelek, apalagi yang pesek. Ya, ini kalau yang pesek ini kan yang bahaya. Makanya Nabi SAW ini di dalam kitab tersebut diceritakan dari tubuhnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi diukir oleh Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Mempunyai fasal tersendiri menceritakan ini sosok yang paling mulia. Makanya kita ini kalah. Nabi SAW ya Allah paling istimewa. Makanya Imam Ali mensifatkan Nabi SAW, man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu faqad ahabba. Orang kalau melihat Nabi SAW itu rasa kagumnya itu tinggi. Segan lihat Nabi Muhammad. Orang kalau udah ganteng, kayak Habib Syekhan begini kan melihat ganteng, Masya Allah. Ini cucunya Nabi kayak model kayak begini ganteng, Bu, bagaimana jatuhnya Rasulullah SAW? Istimewa Nabi. Katanya Imam Ali, wa man khalatahu ahabba. Kalau udah duduk kumpul sama Nabi pasti jatuh cinta sama Rasulullah. Jangankan perempuan ngeliat Nabi, ini kaum laki-laki aja kalau ngeliat Nabi jatuh cinta, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya istimewanya dari akhlak. Bahkan diceritakan oleh Anas bin Malik ka'annahu nisful ghamar bal adwa minal ghamar. Nabi ini umpama wajahnya ini seperti setengahnya bulan purnama, tapi lebih cerah dari bulan purnama. Makanya Imam Ali dalam kitab Maulid ini bilang apa? Wa wasifuna biwasbihi yafnaz aban wa fihi malam yuqsafi.
wa ala tafannuni biwasfihi apa? Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Makanya para ulama yang mensifati menceritakan lo jenengan iki ning Jawa iku baca rawi Barzanji, Syaraful Anam, Dibai, semuanya Habsine pasti menceritakan ini sosok mulia Nabi Muhammad yang mensifatinya wes mati, wes meninggal, tapi pensifatannya iki luhur sampai yaumil kiamah enggak bakal mati. Saking istimewanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menceritakan itu di dalam kitab Asy-Syifa' Imam Al-Ghadiyat. Ada sekitar 10 lebih dari sahabat Nabi yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya itu seperti bulan purnama. Bahkan kalau ada bulan purnama di malam tersebut, cahayanya terkalahkan dengan wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa, Bu. Nabi Muhammad ini istimewa. Makanya rugi kalau malam hari ini kita orang kumpul, jenengan kulo malam hari ini kumpul sama-sama nggak kenal Nabi Muhammad, sampai nggak diizinkan mata yang hina ini memandang wajah Nabi Muhammad kelak di yaumil kiamah, rugi. Oh, Rasulullah istimewa. Ibn Mas'ud meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya itu seperti kesef al-battar, itu kayak kilauan pedang. Wajah Nabi Muhammad ini baru wajah, Bu. Durung telingae, durung apa hidungnya, belum lagi rambutnya, bagaimana postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setidaknya ini keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Akhlaknya lebih luhur lagi. Allah puji akhlak Nabi Muhammad. Allah memuji Nabi Muhammad dengan ucapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah wahai Muhammad yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Akhlak Nabi istimewa, akhlak Nabi. Nabi itu orang yang paling tawadhu. Nabi orang yang paling rendah diri. Ini ibu-ibu saya kasih ilmunya. Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yaqitu thawbahu. Nabi itu kalau ada bajunya yang lobang, Nabi jahit sendiri. Kalau sendalnya kotor, Nabi cuci sendiri. Kalau di rumahnya kotor, Nabi sapu sendiri. Makanya kita ini kaum laki-laki ini malas. Kaum istri. Makanya bapak-bapak harus tahu. Tugas ngepel itu bukan tugas istri. Tugas nyapu juga bukan tugas istri. Tugas masak bukan tugas istri kalian. Para laki-laki masak, nyapu, ngepel, nyuci baju. Itu tugas kalian. Lah ya apa? Tugasnya istri apa, Beb? Dua saja, tok. Bakti sama Allah dulu, sama Rasul, baru sama suami. Jadi kalau suami suruh ngepel, lah kalau suruh masak, lah kan suruh tak. Asingnya tuh kalau begitu ibu-ibu. Mau dong. Makanya ibu-ibu yang bakal Allah. Nabi punya akhlak luhur. Nabi punya budi pekerti yang sangat baik. Nabi itu, Pak, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kita orang ini kalau datang orang kaya, Masya Allah. Kalau ada orang datang miskin di rumah, alah, minta kopi, minta sedekah. Betul apa enggak? Nabi orang yang paling dulu datang kepada orang miskin. Paling suka Nabi datang kepada orang miskin ketimbang orang kaya. Kita kalau ada orang yang punya pangkat jabatan baru hormat, kira orang miskin kita juga mau hormat. Yang kau ikuti Rasulullah apa bukan? Kalau kita ngikutin Rasulullah, kita cintai ini orang-orang fakir. Nabi bilang, aku mencintai orang fakir dan miskin. Bahkan dalam riwayat Ana Abul Fakir, aku adalah ayah dari orang-orang fakir. Makanya diceritakan ada namanya Zahir bin Haram. Ada satu sahabat, kuliah itu capek, Bu. Sebenarnya nggak mau ceramah teriak-teriak gitu. Ini saya ini, Pak. Saya berangkat itu dari kemarin dari Manado itu ngantuk, belum tidur. Bayangkan itu pesawat ini mau landing nih, Pak Kapolsek. Angin pagi, peng. Udah kayak coaster. Tadi pagi, bombak pagi, saya sakit kepala sampai sekarang. Saya bilang saya nyesel datang kemarin sini. Aduh, ombak saya ini apa? Fobia laut. Saya itu fobia kalau ombak besar tuh dedek hati tuh. Apa dedek tuh kalau orang Betawi. Jadi fobia. Dan saya tunggu itu ombak dari tadi tidak berhenti dia. Aduh, saya bilang bismillah sudah.
Kalau bukan karena kecintaan saya kepada warga yang ada di sini, mungkin saya sudah balik tadi, saya jawab plat. Hadirin jamaah makalah Allah. Jadi mohon maaf, saya ini agak kurang sehat jadinya. Satu, suara badan pegal-pegal, turung-turung, belum tidur semalaman. Nggak bisa tidur di Ternate karena kepikiran besok bagaimana Mbak Ombak. Mau nonton berita semuanya tenggelam tuh perahu. Tambah takut saya. Betul Kapolsek tuh. Berapa hari yang lalu saya lihat speedboat tenggelam, speedboat ini di astagfirullahaladzim, tambah khawatir. Tapi emang kalau sudah cinta mengalahkan segalanya. Mudah-mudahan cinta ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah, ada satu kisah itu namanya sahabat Zahir bin Haram. Ini Zahir bin Haram ini orang Badui, orang gunung, orang miskin, orang susah. Bisa ini orang-orang gunung itang, nyana pernah bagus seperti orang-orang kota, badannya nggak bersih. Tapi kalau datang sama Nabi, Nabi jamu luar biasa. Nabi sambut dengan luar biasa. Apa katanya Zahir bin Haram ini kalau datang kepada Nabi Muhammad, nggak pernah beliau datang kecuali bawa hadiah yang ia berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selalu dia bawa hadiah. Di dalam kitab Asy-Syifa Imam Al-Ghazali pula menceritakan kalau yang dibawa itu minyak simsim, Pak. Minyak simsim itu dia bawa dari gunung untuk dihadiahkan Nabi Muhammad. Oh, Nabi suka sama orang ini. Nabi cinta sama sahabat Zahir ini. Saking cintanya pada suatu hari ketika Zahir mau datang ke kota Madinah, mau berdagang ibu-ibu, beliau niatkan untuk singgah ke rumah Rasulullah SAW untuk membawa ini hadiah. Maka ketika sampai ke rumah Nabi SAW, Sayyidina Zahir bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Halo jadi Nabi Muhammad, apakah ada Rasulullah?" Dia bilang, "Rasulullah lagi nggak ada, lagi keluar rumah." Maka kata Sayyidatina Aisyah, "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Namun sudah nanti saja aku berikan, aku mau berdagang dulu wahai Aisyah di pasar. Nanti setelah aku dagang aku akan kembali lagi." Nggak lama Rasulullah SAW pulang. Ketika pulang Sayyidatina Aisyah laporan, "Wahai Rasul, tadi ada orang datang, ada tamu datang." Kata Nabi, "Siapa tamunya?" "Zahir ibn Haram." Nabi kaget, "Di mana orang tersebut? Mana itu orang?" Ini orang miskin, Bu. Bukan orang yang punya pangkat jabatan. Kalau kita datang ke Polsek, kita nggak ada, pasti kita cari. Tapi kalau datang Ustaz Sadam pasti, wah proposal lagi nih. Mau bikin maulid nih. Tapi kalau ini Rasulullah enggak, dicari Nabi Muhammad. Nabi cari. Sampai di mana ya wahai Aisyah? Dia bilang dia lagi dagang di pasar. Pergilah Nabi SAW ke pasar. Ketika sampai di pasar, Nabi lihat mana ini Zahir. Diperhatikan oleh Rasulullah SAW posisinya Zahir. Nabi memperhatikan Zahir lagi dagang. Dia lagi menggelar dagangannya sambil dia lagi jualan. Nabi kagetin Zahir dengan memeluk Zahir dari belakang. Ketika lagi memeluk dari belakang, tiba-tiba yang memeluknya ini bilang, "Man bayashtari hadal abad?" Siapa yang mau ini beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Nabi teriak sambil memeluk Zahir, siapa yang mau beli ini budak? Itu orang-orang yang berlalu lalang lewat depan jualannya Zahir ibn Haram sambil tersenyum karena dia tahu yang memeluk adalah baginda Nabi Muhammad. Yang memeluk adalah Rasulullah. Maka Zahir pun rasa ini yang memeluk ini saya yakin adalah kekasihnya Muhammad. Maka ketika Zahir menoleh, dia melihat wajah Nabi tersenyum dan berkata, "Ya Rasulullah, mana laku saya dijual. Saya budak, yang mau dijual itu saya orang gunung. Muka saya nggak cocok, badan saya, awak saya ini nggak bagus untuk jadi budak. Mana laku, saya nggak ada harganya ya Rasul. Nggak laku saya ini nggak ada harganya." Tapi kata Rasulullah SAW, "Ya Zahir, engkau di mata manusia memang tidak berharga. Tapi di hadapan mata Allah engkau adalah orang yang paling berharga." Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa dia berharga ini Zahir? Karena nggak pernah bosan untuk memberi hadiah kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berikan hadiah kita di bulan Maulid ini. Bagaimana caranya memberikan hadiah terbaik kita untuk Nabi Muhammad? Ikuti akhlak Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ikut contoh akhlak Nabi Muhammad. Sampean iki, bapak-bapak, jadi imam di dalam rumah tangga. Kalau imam dalam sholat, menanggung dosanya makmum selama sholat, setelah salam assalamualaikum masing-masing dosanya. Tapi jenengan kalau jadi imam di rumah tangga, sepanjang umur bojomu, anakmu, tanggung jawabnya jenengan sampai kiamat. Makanya kalau bisa didik istri yang betul-betul, Pak.
Ojo nikah cuman ngelahirin anak tok, ngurusnya ndak mau. Gitu. Banyak sekarang orang maunya nikah, mau bikin anak doang. Ngedidiknya nggak mau. Ibu-ibu. Makanya dari itu, akhlak yang diabarkan oleh Rasulullah jadi pemimpin. Nabi SAW itu dalam pemimpin dalam rumah tangga. Nabi ngedidik istrinya. Yang sangat luar biasa, Nabi mendidik bahkan kepada istrinya Sayyidah Khadijah. Makanya ibu-ibu, kalau Nabi bilang ini, kalau ada suami bilang mau minta poligami karena ngikutin Rasul, sentil mulutnya. Rasulullah itu nggak poligami. Rasulullah itu orang yang paling setia. Bu, jangan ambil yang poligaminya dulu, Pak. Nabi paling setia. Nabi nggak pernah menikah lagi selama menikah dengan Sayyidah Khadijah. Selama nikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi nggak pernah nikah. Jadi kalau mau menceritakan, ceritakan dulu kesetiaan Nabi Muhammad SAW. Ini laki-laki zaman sekarang mau kawin lagi alasannya sunnah Nabi, dasmu. Nabi paling setia. Lah kalau mampu kayak Pak Kapolsek boleh. Tapi tidak bisa. Pak Kapolsek tidak bisa. Ya kalau Ustadz Sadam boleh. Nah Ustadz Moles. Nah iso Ustadz ini. Ustadz apa? Ustadz Mahrus nggak bisa Ustadz Mahrus. Wah batin nih, wes krempeng ini habis ini. Nah kalau Habib Syekhan boleh. Nabi ini paling setia, Pak. Nabi itu punya sebagai imam dalam rumah tangga. Walaupun Sayyidatuna Khadijah ini lebih tua, tapi ngedidik istrinya luar biasa. Sayyidatuna Khadijah itu selalu memperhatikan bagaimana Rasulullah tidak pernah meminta, yakni Rasulullah SAW dalam memimpin dalam rumah tangga. Sayyidina Khadijah tidak akan pernah menjawab ucapan Sayyidina Muhammad SAW sebelum Nabi selesai berbicara. Kan kalau bojo orang seiki kan, ya Allah. Ini kalau nyerocosnya belum dikasih berhenti sampai pagi dia nyerocos. Salahnya jenengan sebagai suami dan contohkan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu, jadilah istri yang saleh. Suami pulang kerja siapi. Makanya saya kasih ilmunya. Kalau suami pulang kerja, jangan tidur, siapin baju gantinya, air hangat sudah dibikin. Tanya, Pak udah makan? Bu, kasih makan jangan kasih tinggal kayak makan ayam. Ibu kalau kasih makan ayam, kasih tinggal, betul? Kalau punya, mana mungkin ibu kasih diam itu kasih makan ayam sambil tunggu tuh ayam selesai makan. Ibu kalau kasih makan suami, kasih piring, duduk di sampingnya. Ini yang disukai oleh Rasulullah. Udah mandi, kasih ganti bajunya. Suami tidur, jangan ikut tidur. Doain suami, ya Allah. Makanya doain tuh suami. Makanya rezeki suami bisa berkah karena doain suami. Jangan suami orang didoain. Ini bahaya. Ibu-ibu. Makanya saya punya istri itu setiap hari Jumat. Ini saya kasih ilmu. Biasanya kalau di Manado itu, Bu, hari Jumat itu biasanya ada ibu-ibu itu minta amal masjid. Saya itu kalau sama istri saya jam 8, jam setengah 9 tuh habis antar anak sekolah, kasih mandi anak, saya bikin kopi, saya panggil istri saya, mana tuh duit 20.000. Bawa kemari, ngopi di kita di sini. Dia bikin akang cookies pak kita, duduk sama-sama. Nanti tuh ada ibu-ibu lewat tuh. Pak amal masjid, oh ya, ini Bu, 20.000. Itu ibu mendoain sampai 15 menit. Ya Allah, mudah-mudahan nih Habib banyak poin. 15 menit doain saya tuh ibu-ibu. Dia pulang saya colek istri saya. Tuh, 20.000 doanya 15 menit. Lu tiap hari gue ceramah, amplop lu yang ambil. Doa males banget. Kalau bisa lu naik ke atas genteng tuh doa buat suami. Ini istri zaman sekarang kan malas buat doain suami. Betul nggak, Pak? Kalau kagak kasih duit gaji yang besar nggak mau doain suami. Saya bilang sama istri tuh, lihat tuh, cuma 20.000 doanya 15 menit. Lu tiap hari amplop lu yang ambil tuh duit gue, lu doanya males. Ibu-ibu zaman sekarang jangan, Bu, yang mudah-mudahan ibu-ibu di sini solehah semua. Dan kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau udah jadi orang soleh, ini wadah isinya ini air, tergantung wadahnya. Lek jenengan mau punya anak soleh dan solehah, kalau jenengannya bajingan lah ya apa? Wadah.
bersih, istrinya bersih. Tapi kalau wadahnya kotor, pasti isinya kotor. Makanya jangan kaget kalau punya anak pengelawang, jangan kaget. Pemerintah jangan kaget. Karena ngoninya tidak becus, ngoni anak-anak mendidik yang baik, tidak becus ngoni. Makanya saya selalu sampaikan, Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu, beliau itu setiap pulang dari pengajian itu selalu bilang kepada ibunya, ya ibu, doain ya Ali biar jadi fulan. Ibunya seorang Syarifah Alawiyah Al-Jufri, orang saleh. Ibunya langsung doa, ya Allah jadikan anak saya seperti wali fulan, ilmunya begini. Jadilah sosok seorang wali karena doa ibunya. Makanya ibu kalau punya anak jangan memakai akal pada dia. Kalau anak nakal memang binatang anak. Itu anak jadi binatang ayo loh. Ini keramat loh. Saya dulu di Jawa, Bu. Itu ibu-ibu di Jawa itu Masya Allah. Apalagi kalau tinggal di Jawa Tengah. Masya Allah, apik mulutnya. Karena apa? Dia yakin kalau mulutnya seorang ibu itu mujarab, keramat. Contohnya kalau anak ibu makan es terusnya ibu bilang, "Nak, jangan makan es nanti sakit." Demi Allah pasti sakit. Pasti sakit. Nak, jangan main hujan-hujanan nanti pilek, pasti pilek. Makanya ibu kalau mau anak punya anak makan es krim, makanlah es krim, sehat, sehat, sehat. Pasti sehat. Karena keramat mulutnya seorang ibu. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau mengatakan apa? Aku menjadi sosok seorang wali karena didikan ibuku Syarifah Alawiyah yang selalu setiap hari dalam sujudnya, dalam doanya selalu berdoakan. Masya Allah. Makanya ibu-ibu doain anak-anaknya jadi anak yang saleh. Doain rahimahullah imra'an man a'ana waladahu 'alal bir. Allah akan merahmati kepada orang tua yang mengajarkan pendidikan kepada anak-anaknya. Bapak kalau punya anak jangan suruh sholat. Ibu kalau punya anak jangan suruh ngaji. Salah. Loh kok bisa, Beb? Kalau bisa jajak sholat, ajak, Pak. Ojo suruh tok. Nah, pergi ke masjid. Bapak-bapak main HP. Apalagi main sekarang main judi online. Wah, suka nih. Zaman sekarang, bapak zaman sekarang, Pak, di Buitung itu. Anaknya disuruh beli cap tikus. Mabuk bareng sama bapaknya. Main judi bareng sama bapaknya. Ini akhlaknya Nabi SAW apa bukan? Ini akhlak yang jauh dari ajaran Rasulullah. Makanya jangan anak disuruh sholat tapi ajak pergi sholat. Ayo nak pergi sama-sama pergi sholat. Jangan suruh ngaji ibu. Ibu ajarin ngaji. Madrasatul aulad. Ibu adalah sekolahan utama bagi anak-anaknya. Kalau ibunya ngedidik anak-anak di rumah maka anaknya menjadi orang yang paling sukses. Tapi kalau di rumah bapaknya main handphone, ibunya main handphone, anaknya main handphone sampai besar, ini anak akan jadi bajingan. Kita disibuki dengan fitnah akhir zaman. Mohon maaf saya sampaikan agak keras. Saya di Manado, Pak. Saya punya pondok rehabilitasi. Saya menampung anak-anak yang rehab, yang dimana mereka itu tidak mendapatkan kedamaian, ketenangan dalam rumah mereka, atau disebut dengan broken home. Ibu sama bapaknya berantem di telinga anak-anaknya, membuat anak-anaknya resah, kabur, mencari kebahagiaan sendiri. Akhirnya tersentuhlah mabukan, dia tersentuhlah obat-obatan, tersentuhlah narkoba. Apa sebabnya? Karena jauh dari didikan orang tua mereka. Ini yang Nabi benci, ini bukan akhlak Rasulullah. Ajarin mereka, Pak. Kenalin mereka kepada habaib, kenalin mereka kepada masjid. Nah, sholat, nah ayo berjamaah, pergi sama-sama ke masjid. Ibu ajarin di rumah, nah ini baca Quran, duduk sama mereka. Kulo waktu di Jawa, bainal isya'in antara maghrib sampai isya, nyanda ada terdengar itu suara televisi. Ini zaman sekarang habis maghrib, setel musik besar-besar sampai dia lupa kalau di antara dua waktu ini adalah waktu paling mustajab. Bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya. Ibu, coba jenengan ini yang orang-orang Jawa asli. Dulu di Jawa kita, antara maghrib, sebelum maghrib anak ayah suruh apa? Nak masuk nak. Kalau udah mau maghrib apa? Disuruh suruh masuk. Ini kagak. Azan maghrib keluyuran, makan di jalan. Nauzubillah waliyadzubillah min zalik. Akhlak siapa ini? Ini bukan akhlak Nabi Muhammad. Nabi nggak menyukai hal ini. Dan saya membantu ini program kepolisian untuk mengamankan sebuah kamtipmas di dalam masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa membanggakan Rasulullah SAW. Sopone uang yang nyenang Nabi Muhammad SAW, Allah akan bikin senang buat kita. Makanya ayo kita bikin senang Nabi Muhammad, didik anak-anak kita.
Sampai itu semua yang hadir malam hari ini nggak bakal bisa nolong anak-anak ente nanti di yaumil qiyamah. Jenengan yang hadir malam hari ini, sampean semua yang hadir malam hari ini nggak bisa nolong anak-anak kalian di akhir kiamat. Tapi anak-anak kalian akan mampu menolong kalian di akhir kiamat. Makanya persiapkan anak-anak kalian menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita ikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Kita ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya ibu-ibu, pesan saya terakhir, saya udah nggak kuat kebeles pipis kali ini. Astagfirullahaladzim. Pakai iklan lagi. Ibu-ibu, Bu, mulai malam hari ini niatkan dalam hati Anda, ya Allah, saya mau memberikan hadiah saya paling terbaik untuk Nabi Muhammad. Saya akan cetak anak saya menjadi anak yang soleh. Anak saya menjadi anak yang soleha. Bapak-bapak, niatkan malam hari ini, ya Rabb, saya niat malam hari ini ingin memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad dengan saya memperbanyak sholawat dan mendidik istri dan anak-anak saya. Niatkan, Pak. Sholatmu nggak bakal menolongmu sampai masuk ke surga. Di dalam kitab Mukasyfatul Ghulub diceritakan ada seseorang yang wafat, Nabi nggak memandang wajahnya. Ketika ditanya kenapa ini nggak bisa memandang, kenapa Rasulullah nggak memandang saya, padahal saya setiap hari sholat, sedekah saya ratusan juta, puasa saya nggak pernah putus. Kenapa saya nggak dipandang Nabi? Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada para wali yang menceritakan kisah tersebut? Nabi nggak memandang wajah ini orang disebabkan kenapa? Karena ketika dia rajin ibadah, tidak ada hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Lisannya kering menyebut nama Nabi Muhammad. Sebab ibadah yang dia lakukan hanya mampu menolong ia di alam kubur, tanpa mampu memasukkan ia ke dalam surganya Allah. Sebab masuk ke dalam surga butuh kwetansi dalam hatinya ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting nama Nabi Muhammad. Makanya kalau masuk surga, siapa nih wong yang masuk surga ini tidak gratis iki. Masuk surga itu bayarnya pakai cinta sama Nabi Muhammad SAW. Makanya niatkan malam hari ini, ya Allah, saya mau niat bersalawat di bulan Rabiul Awal ini sampai akhir hayat saya, tidak saya mau lepas. Sehari 3 kali, Ibu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sambil masak baca salawat, sambil nyapu baca salawat, Allahumma sholli, baca. Ada. Inilah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kebukaan bagi kita semua. Allah berikan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang hadir malam hari ini, khususnya orang-orang Jawa. Ini orang-orang Jawa di sini yang hadir, mudah-mudahan orang Jawa sing Jawa nih, ojo rak Jawa nih. Kultur tradisi yang ada di Jawa bawa ke sini. Cinta tahlilan, ziarah kubur, baca rawine, iki jangan sampai ditinggalkan. Akhlak toto kromonya orang Jawa kepada ulama itu harus diterapkan. Jangan sampai ketika kita hijrah, kita malah melupakan apa yang ada di Jawa, sehingga akhlak kita mengikuti akhlak-akhlak wilayahnya. Tapi kita bawa ini sinar Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catat hijrahnya kalian seperti hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kanat hijratuhu lidunya wa imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau kalian hijrah hanya untuk urusan dunia, untuk hanya urusan pernikahan, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali cuma urusan dunia. Tapi kalau kalian hijrah ke sini tujuannya untuk Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul akan menolong kalian. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat perkumpulan ini dengan keberkahan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita ketemu lagi, Bu, ya. Saya ingat ibu-ibunya udah lapar. Saya juga udah nggak kuat ini malam karena aku kamar mandi ini. Kita sambil salawat, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan cinta ini semakin bertambah dan tumbuh dalam diri kita, dan kita bisa mengikuti amalan-amalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing banter, sarang-sarang, keluarin suaranya. Kita sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allahumma salli alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ayo sing bantar sallallahu ala
sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia seperti ini dan kau kumpulkan kami kelak di akhiratmu seperti ini ya Allah. Penuh dengan kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau catatlah amalan kami pada malam hari ini sebagai amalan yang paling terbaik sehingga masukkan kami ke dalam surgamu. Ya Rabb, dan berkumpul bersama kekasihmu Muhammad, berkumpul bersama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mata yang hina ini tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Ingin sekali mata ini memandang wajah Rasulullah di dalam dunia kami selama hidup kami di dunia. Fil manam wa fil yaqdah, dalam keadaan tidur kami ataupun dalam keadaan terjaga ya Rabbal alamin. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa kami begitu banyak ya Allah. Kesalahan kami juga tak terhitung ya Allah. Namun rahmat-Mu dan ampunan-Mu sangat luas untuk kami ya Allah. Engkau pernah sampaikan dalam hadits qudsi-Mu kepada kami tentang hamba-hamba-Mu yang berdosa. Ketika Engkau sampaikan kepada kami siapapun dari hamba-Mu yang datang kepadamu dengan membawa dosa sebesar gunung, Kau hadiahkan kepada kami dengan rahmat-Mu yang seluas lautan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tidak ada seruan yang paling mulia, yang paling agung kecuali menyebut nama-Mu ya Allah. Hidup kami begitu resah, urusan kami begitu banyak. Dosa kami, dunia kami, amalan-amalan yang jauh dari ajaran sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, tsabbit qalbi wa qalbana ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkan hati kami yang hadir malam hari ini atas agama dan iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, kumpulkan anak-anak kami, istri kami kelak masuk ke dalam surga bersama-sama dan dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, Kau berikan syafaat kepada kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Nanti di padang mahsyar, di saat Kau kumpulkan kami dalam keadaan oryan, dalam keadaan telanjang, ada yang mereka ditenggelamkan dengan air matanya, ada yang ditenggelamkan dengan air keringat mereka. Ya Rabb, Kau daungkan kami dengan aungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lisan ini dan mulut ini meminum air telaga Kautsar baginda Nabi. Wa man syariba ala natma'u abada. Siapa orang yang minum telaga Kautsar Nabi, tidak Engkau haramkan syafaatnya ya Rabb, tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ya Allah, jagalah negeri ini dari segala musibah dan bala. Ya Allah, jagalah kampung kami dari musibah dan bala. Ya Allah, jauhkan kampung kami, negeri kami dari segala fitnah akhir zaman. Ya Rabb, masuknya musim pilkada ini, ya Rabb, jauhkan kami dari fitnah percekcokan yang ada ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Salawat kita diterima oleh Allah dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, pesan saya, hidup jangan dibikin susah. Waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya kerja. Jangan mau semuanya dipikul. Serahin semua sama Allah, biar Allah yang kasih jalan keluar dalam hidup kita. Ya. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan, ojo melo-melo fitnah akhir zaman sekarang. Ya, fitnah yang terjadi di Jawa jangan kau bawa di negeri para raja. Tidak akan laku, sebab ini tempat, ini negeri dijaga oleh para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Fitnahnya akhir zaman ini, Pak, seperti rih. Kalau kita nggak mempunyai kekuatan seperti pohon yang akarnya kuat, kita akan terhempas dengan angin tersebut. Ini fitnah akhir zaman. Para habaib dengan para ulama diadu domba. NU dengan Muhammadiyah diadu domba. Ini fitnah akhir zaman. Pesan saya, jangan ikut-ikutan fitnah ini. Kalau kita mau selamat di dunia, kalau kita mau selamat di akhirat, jangan kita masuk ke dalam lubang fitnah tersebut. Siapa orang yang masuk ke dalam lubangnya, tidak akan keluar dalam keadaan selamat. Cintanya kita kepada ulama, mau siapapun mereka. Saya pesankan, kalau ada ulama atau habaib yang buruk, ibu beli jeruk. Beli jeruk 1 kilo, yang buruknya, yang busuknya 1. Saya mau tanya, dibuang 1 plastik apa 1 biji yang dibuang? 1 biji yang buruk dibuang, yang bersihnya, yang baiknya dibawa pulang. Begitupun kalau Bapak nggak suka dengan oknum para habaib yang nggak benar,
Jangan kau putuskan mereka seperti orang seperti sekarang. Dengan kau hina, engkau caci maki, engkau kata-katai mereka. Ingat, Nabi pernah bilang, siapa orang yang mengambil hak orang lain, nanti orang lain tersebut akan datang kepadamu. Dia meminta pertanggungjawaban di yaumil kiamah. Kebaikanmu akan diambil. Sampai habis kau punya kebaikan, dan dia punya hak belum terlunaskan, maka segala dosanya diberikan kepada engkau, dan Allah katakan yatrahu finnar, engkau akan dimasukkan dalam api neraka. Selamati diri kalian, jangan ikut campur urusan ini, jangan ikut-ikutan fitnah akhir zaman. Kita minta semuanya akur-akur. Mobil khusus musim pilkada ini kita minta Pak Kapolsek, mudah-mudahan pilkada tahun ini Allah berikan keselamatan. Pokoknya siapa orang yang mau jadi, yang nggak mau jadi, yang siapa yang kita dukung, nggak perlu ribut. Kita dukung pilkada damai. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita nyanda mau baku tegur, nyanda mau baku sayang lagi, nyanda mau baku kumpul sama lagi. Dan saya sampaikan, jangan mau suaramu dibayar hanya duit 200.000, tapi engkau gadaikan negeri yang kaya ini selama 5 tahun. Selamatkan khususnya Halmahera ini dan Maluku dari hal-hal yang menggerogoti, dari segalanya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dalam kedua dalam urusan dunia wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, kurang lebihnya hada minni wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.